Perkenalkan, nama saya Kevin Benedicto Gaul. Saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah saya mengenai hubungan pemasaran menggunakan platform digital perusahaan King Coil. Yang pertama, pendahuluan. Pemasaran pada setiap produk sangat diperlukan agar suatu produk dapat dikenal oleh para konsumen atau calon pembeli. Pemasaran menggunakan platform digital pada masa sekarang ini sudah sangat sering dilakukan oleh brand-brand besar menggunakan platform digital seperti iklan di TV dan YouTube. Manfaat yang didapatkan oleh perusahaan juga sangat banyak. Tantangan dalam meningkatkan hubungan dengan konsumen. Bab 1. Peran konsumen. Peran konsumen sangat penting dalam proses kelancaran sebuah bisnis. Sebelum memasarkan sebuah produk, setiap perusahaan perlu mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, serta perilaku konsumen dalam berbelanja. Perusahaan mampu memahami apa yang membuat konsumen puas terhadap berbagai macam produk, harga, daya tarik, iklan, dan lainnya. Maka akan secara otomatis perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang besar. Manfaat mempelajari perilaku konsumen antara lain terhadap perilaku konsumen perusahaan King Coil. Yang pertama, membuat marketing mix. Yang kedua, menetapkan segmentasi pasar. Yang ketiga, analisis lingkungan bisnis. Yang keempat, pengembangan riset tentang pemasaran. Hubungan perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan untuk meningkatkan frekuensi atau kemungkinan perilaku konsumen, seperti meningkatkan kunjungan pada King Coil ataupun melakukan pembelian terhadap produk King Coil. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengembangan terhadap bauran pemasaran atau marketing mix. Setelah strategi pemasaran yang telah dikembangkan akan diterapkan pada King Coil memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, perilaku belanja online. Belanja online atau yang sering kita sebut dengan e-commerce adalah sebuah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui media berupa situs atau aplikasi jual beli online ataupun jejaring sosial lain yang menyediakan produk untuk diperjualbelikan. Proses belanja online tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan barang yang diinginkan melalui online shop dengan menggunakan internet. Selanjutnya, untuk pembayaran sendiri bisa dilakukan dengan cara mentransfer via bank, e-bank, ataupun COD atau cash on delivery. Tantangan dalam sebuah bisnis. Berikut ini merupakan beberapa tantangan dalam sebuah bisnis yang terdapat pada perusahaan King Coil. Yang pertama, proses pembayaran. Untuk memikat para konsumen adalah cara pembayaran menjadi suatu masalah seperti COD, yang menjadi salah paham terhadap konsumen, terutama ibu-ibu. Ketika membuka barang yang telah diterima langsung di depan kurir, dan ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan mereka, langsung meminta kembali pengembalian uang yang seharusnya tidak kewajiban seorang kurir. Yang kedua, proses pengiriman. Dalam setiap proses belanja online, proses pengiriman menjadi salah satu faktor untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen. Pengiriman yang dilakukan normalnya terjadi 3-6 hari melihat jauhnya jarak antar daerah pengiriman. Tetapi pada produk King Coil sendiri, hal itu tidak terjadi karena banyak toko-toko di setiap kota-kota yang jaraknya berdekatan, sehingga jarak pengantarannya ke setiap rumah konsumen tidak terlalu lama. Yang ketiga, proses interaksi. Interaksi antara konsumen dengan penjual perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi dalam proses pembelian secara online. Respon dari penjual yang cepat terhadap konsumen akan meningkatkan rasa kepercayaan dan tingkat pembelian yang meningkat. Keempat, mempertahankan loyalitas pelanggan. Menarik konsumen juga dapat dengan mempertahankan pelanggan lama yang sudah sering melakukan pembelian produk. Dengan membuat program diskon atau potongan harga serta inovasi produk dan membership, cara tersebut sangat efektif digunakan karena sudah dilakukan oleh beberapa brand besar dan berjalan dengan lancar. Yang kelima, tim pengelola. Setiap perusahaan memiliki tantangan dalam proses kerjanya, salah satunya tim untuk mengelola website atau aplikasi untuk berbelanja online. Perlu dilakukan pembaruan atau update sesering mungkin untuk memberikan informasi terbaru baik tentang produk ataupun potongan harga. Yang bab 3, siklus hidup pelanggan. Pengertian siklus hidup pelanggan adalah serangkaian tahapan yang dilakukan pelanggan, mulai dari calon konsumen, konsumen menjadi pelanggan, hingga pelanggan yang loyal dan memberikan value tinggi. Dalam siklus hidup pelanggan ada kemungkinan terjadinya kegagalan karena tidak semua bisa melalui tahapan hingga pelanggan yang loyalitas dan lifetime value yang tinggi. Beberapa tahapan dalam siklus hidup pelanggan. Yang pertama, reach atau jangkauan merupakan tahap pertama dalam siklus hidup pelanggan. Jangkauan ini merupakan aktivitas bagaimana perusahaan bisa menemukan calon konsumen yang sesuai segmen pasar mereka dan bagaimana perusahaan bisa menjangkau mereka. Acquire. Tahap kedua dari customer life cycle adalah acquisition atau mengakuisisi atau memperoleh calon konsumen dan pelanggan potensial yang telah mengenal produk atau layanan perusahaan. Akuisisi ini hanya akan berhasil jika calon konsumen memiliki persepsi seperti yang dikehendaki perusahaan atau calon konsumen memberikan perhatian ke produk atau layanan perusahaan.
Yang ketiga ada conversion, tahap ketiga dari customer life cycle management. Ini merupakan tahap yang sangat menentukan, yaitu merubah calon konsumen menjadi konsumen. Artinya itu adalah saat calon konsumen melakukan transaksi pembelian untuk pertama kalinya untuk menjadi konsumen. Yang keempat, retention. Sebuah bisnis akan melakukan aktivitas bisnis transaksi yang berulang tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali, dan untuk selamanya ada banyak aktivitas pemasaran. Yang kelima atau yang terakhir ya loyalty. Ini adalah tahap terakhir dari rangkaian manajemen siklus hidup pelanggan, yaitu menciptakan atau membangun loyalitas yang tinggi untuk para pelanggan. Pada tahap ini perusahaan menyadari betapa penting untuk memiliki pelanggan yang loyal karena mereka akan memberikan banyak sekali keuntungan dan kemudahan bagi perusahaannya. Bab keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada makalah ini ialah perilaku konsumen selalu berubah-ubah setiap saat tergantung dari apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Serta mayoritas konsumen lebih menyukai berbelanja secara online karena banyak sekali kemudahan yang didapatkan. Karena peminat online shop semakin banyak, maka untuk memenuhi kebutuhan konsumennya setiap sistem menerapkan online dalam memasarkan setiap produknya, yaitu dengan cara menjual produknya melalui beberapa e-platform atau aplikasi, dengan menjaga komunikasi terhadap pelanggannya juga. Saran saya terhadap makalah ini ialah, terhadap perusahaan King yang sudah menjaga komunikasi terhadap pelanggan adalah tindakan yang sangat bagus karena akan berdampak terhadap proses penjualan dan tantangan untuk menarik para konsumen dengan promo yang cukup menarik, sangat bagus. Sekian dari presentasi saya terhadap makalah ini. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.